Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vidivisi semua, kembali lagi nih bersama aku Alfia Sefira dalam acara Muslimpedia, tempat kamu menemukan kisah-kisah Islami. Nah, Sobat Vidivisi, di sini aku akan membahas mengenai fenomena yang sering terjadi di lingkungan kita atau bahkan diri kita sendiri. Biasanya nih, ketika kita berada dalam kesulitan, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya rajin, tepat waktu, selalu berdoa, dan selalu memenuhi kewajibannya sebagai umat Muslim. Kemudian yang jadi masalahnya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekayaan dan kemudahan bagi kita. Apakah kita mampu amanah dengan rezeki yang Allah titipkan kepada kita, atau justru kita malah lalai akan janji kita sendiri? Na'udzubillahi min dzalik. Hal seperti itu mungkin banyak terjadi di sekitar kita. Ketika kaya, mereka lupa beribadah, bahkan mereka lupa untuk memenuhi kewajibannya seperti sedekah atau membayar zakat. Jangan-jangan kekayaan yang Allah berikan bukanlah sebuah kenikmatan, melainkan sebuah ujian. Seberapa mampukah kita mengingat Allah ketika kita diberi kenikmatan? Ternyata nih ya Sobat Vidivisi, hal seperti itu pun pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Salah satu sahabat Rasul yang bernama Salabah ibnu Hatib al-Ansyari mengalami hidup dalam jeratan kemiskinan. Meski dalam keadaan miskin, Salabah dikenal orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu berjamaah tepat waktu, sehingga ia dijuluki merpatinya masjid. Masya Allah, hebat banget ya Salabah. Ini buat kaum-kaum Adam jangan mau kalah nih sama Salabah yang sholatnya selalu di masjid berjamaah. Tetapi suatu ketika Salabah ini merasa capek dan lelah dengan keadaan miskinnya. Sehingga Salabah pun membujuk Rasulullah untuk mendoakannya menjadi orang kaya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar Allah melimpahkanku harta yang banyak." Rasulullah pun menolak permintaan Salabah. Ia menjawab, "Wahai Salabah, celakalah kamu. Sedikit rezeki yang engkau tunaikan, syukurnya adalah lebih baik daripada rezeki banyak yang kamu tidak mampu mensyukurinya." Salabah tidak pernah patah semangat untuk mendesak Rasulullah agar mendoakannya. Sampai suatu ketika Salabah berkata, "Demi zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, jika engkau berdoa kepada Allah, lalu Allah mengabulkan memberikanku harta kekayaan, niscaya aku akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya." Mendengar Salabah berkata seperti itu, Rasulullah pun luluh dan mendoakan keinginan Salabah. Hingga akhirnya Salabah pun diberikan seekor kambing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah pun memberikan pesan kepadanya untuk merawat dan mengembangbiakan kambing tersebut. Berkat keuletannya, kambing pun bertambah banyak nih Sobat Vidivisi. Sampai-sampai kota Madinah dipenuhi kambingnya Salabah. Wow, hebat banget ya Sobat Vidivisi. Dengan keadaan tersebut, Salabah memindahkan kambing-kambingnya di sebuah lembah di luar kota Madinah. Dengan keadaan Salabah yang semakin sibuk mengurus kambing-kambingnya nih ya Sobat Vidivisi, perlahan yang tadinya Salabah rajin sholat berjamaah di masjid, kini ia hanya sholat berjamaah zuhur dan asar, sedangkan sholat-sholat yang lainnya tidak. Kambing Salabah pun semakin banyak hingga akhirnya ia meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ia hanya terlihat ketika sholat Jumat saja, dan sampai akhirnya ia pun tidak pernah terlihat lagi ketika sholat Jumat. Rasulullah SAW bertanya kepada jamaah sholat Jumat, apa yang dilakukan oleh Salabah? Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, ia telah memelihara kambing hingga kota Madinah penuh dengan ternaknya." Saat itu juga Allah menurunkan firman-Nya,
ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Rasulullah mengutus 2 orang untuk mengambil zakat dari salabah. Tetapi apa coba jawabannya dari salabah, Sobat Vidivisi? Dia tidak mau. Dia tidak mau membayar zakat. Padahal itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan salabah mengatakan bahwa zakat merupakan pajak belaka dan sama halnya dengan upeti. Astagfirullahaladzim, benar-benar kacang lupa kulitnya nih salabah. Salabah itu menyampaikan hal itu kepada baginda Rasulullah dan tentunya membuat beliau geram sampai Rasul berkata, "Sungguh celaka salabah, sungguh celaka ia." Ternyata nih ya Sobat Vidivisi, kejadian yang dialami salabah menjadi sebab turunnya surat At-Taubah ayat 75-76 yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Akhirnya nih ya Sobat Vidivisi, salabah pun sadar akan perbuatannya yang melampaui batas. Salabah lalu memohon ampun kepada Rasulullah dan bersedia membayar zakat. Akan tetapi nih ya Sobat Vidivisi, Rasulullah terlanjur mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menerima zakat dari salabah akibat dari kekikiran dan kecongkakannya. Astagfirullahaladzim, serem banget ya Sobat Religi. Jangan sampai nih Allah marah sama kita. Wallahu a'lam bishawab. Dari kisah sahabat Rasulullah dan fenomena yang terjadi tersebut nih ya Sobat Vidivisi, kita diajarkan untuk selalu belajar bersyukur dan merasa cukup atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika kita mendapatkan rezeki lebih, bisa menyebabkan kita lupa akan janji dan kewajiban kita sebagai umat muslim. Karena semakin besar rezeki yang kita dapatkan, semakin besar juga nih tanggung jawab yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya di dunia aja ya Sobat Vidivisi, tapi di akhirat juga tanggung jawabnya besar loh. Jadi aku mau ngingetin Sobat Vidivisi semua nih, jangan lupa membayar zakat dari penghasilan atau harta yang telah kalian miliki. Karena dengan berzakat kita dapat membersihkan dan mensucikan diri kita. Sekali lagi nih ya Sobat Vidivisi, aku mau ngingetin, jangan lupa untuk bersyukur dengan apa yang telah Allah kasih kepada kita. Sekian episode Muslimpedia kali ini, semoga dapat diambil hikmahnya ya Sobat Vidivisi. Saya Alfia Sefira, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Religi, buat kamu yang mau berinfak, bersedekah, tapi bingung mau kemana, yuk ikut di 30 hari membuka pintu surga bersama kitabisa.com, linknya ada di deskripsi ya.